Pemirsa, hari terakhir operasi pencarian 8 penambang emas yang terjebak di lubang galian di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah diwarnai isak tangis keluarga. Selain tabur bunga, petugas dan keluarga juga menggelar sholat goib di lokasi kejadian. Tangis haru keluarga tak terbendung saat mereka menaburkan bunga di monumen yang berisikan 8 nama korban tragedi tambang emas di Desa Kraca, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kesedihan keluarga semakin bertambah saat mengetahui tim SAR menyatakan akan menghentikan operasi setelah 7 hari pencarian yang gagal membuahkan hasil. Selain di monumen, prosesi tabur bunga juga dilakukan di sumur tambang emas. Hingga saat ini, jasad 8 orang penambang asal Bogor, Jawa Barat masih terjebak di dalam tambang emas yang sebelumnya dihantam banjir. Supaya kejadian ini tidak terulang kembali, ya, karena ini sudah pelajaran bagi kita semua, ya, sehingga kita tidak mau ada kejadian ini seperti ini lagi. Sebelumnya, tim SAR gabungan melakukan sholat goib dan tahlil di tenda depan sumur tambang emas, di mana ke-8 jasad korban belum ditemukan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. 8 muda-mudi yang tengah mengkonsumsi sabu di sebuah rumah kos-kosan di Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, diamankan petugas kepolisian. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa alat hisap sabu. Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tenggara melakukan razia penyalahgunaan narkotika di 13 rumah kos dan penginapan di wilayah Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Saat melakukan razia, petugas menemukan 8 muda-mudi yang tengah mengkonsumsi sabu di 2 kamar kos. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa alat penghisap sabu serta sisa narkoba sabu di dalam sebuah plastik pembungkus. Ke-8 muda-mudi tersebut langsung digelandang ke Mako Ditres Narkoba Polda Sultra. Dari hasil tes, ke-8-nya pun positif menggunakan narkoba. Ada 65 orang yang kita periksa urinnya, yang kita curigai. Kemudian dari 65 itu yang terindikasi menggunakan ataupun mengkonsumsi narkoba itu sebanyak 8. Di mana mereka ini mendapatkan barang dari berbagai cara. Razia penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba ini dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Universitas Brawijaya Sultan Rifat Al-Farih kehilangan kemampuan bicara akibat terjerat kabel optik di Jalan Antasari, Jakarta. Hingga kini pihak keluarga terus mencari keadilan untuk putranya. Sultan Rifat Al-Farih, mahasiswa Universitas Brawijaya ini tidak lagi bisa bernafas melalui hidung dan mulut. Agar bisa menghirup oksigen, ia kini menggunakan alat bantu yang terkalung di lehernya. Tidak hanya itu, Sultan juga tidak bisa makan dengan normal. Aku benar-benar pas aku dengar itu benar-benar sedih banget kan. Aku kira kayak banyak hal yang bisa kita lakuin itu sebelumnya. Jadi setelahnya ada banyak hal lain. Ternyata ada, ya kita kan nggak tahu ya, ada kecelakaan juga ya. Jadi ya bukan cerita yang kita pengen gitu. Penderitaan Sultan bermula sejak 7 bulan lalu saat ia menghabiskan libur semester di Jakarta. Ketika melintas di Jalan Pangeran Antasari, leher Sultan terjerat kabel optik yang tersangkut di sebuah mobil SUV. Sultan pun terjatuh hingga tak sadarkan diri. Sejak saat itu, hidup pemuda 20 tahun ini berubah. Dan kini pihak keluarga terus menuntut keadilan dari perusahaan kabel fiber optik yang telah merenggut masa depan putra mereka. Kalau untuk dengan Bali Tower saat ini sih belum ada satu progres yang signifikan, dalam artian supaya diketahui bahwa sampai saat ini kami keluarga Sultan itu belum menerima 1 rupiah pun, apapun itu bentuknya, tidak ada. Upaya-upaya yang kami harapkan adalah upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan ini. Cepat kita selesaikan baik-baik. Sekali lagi cepat kita selesaikan baik-baik. Saya harapkan dari manajemen Bali Tower bisa bertemu saya atau mengundang saya untuk kemudian kita berbicara
terkait dengan data dan fakta anak saya ini. Keluarga berharap agar Sultan segera pulih agar bisa kembali meraih cita-citanya. Selain berprestasi secara akademis, Sultan juga dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi karena sering mengajar anak-anak yang kurang beruntung. Namun sejak seutas kabel optik menjerat ke lehernya, hidup Sultan berubah. Dari Jakarta, Jamar Haenda, Yudi Richard, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kabel menjuntai, kita akan terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Selamat siang, Hilmi. Hilmi, Anda saat ini berdiri di Jalan Antasari, di mana tepatnya musibah kabel menjuntai yang pada akhirnya menyebabkan Sultan mengalami kecelakaan dan ada kecacatan hingga saat ini. Lalu seperti apa progresnya? Kabel ini masih menjuntai di sana atau sudah diatur? Lalu bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana? Ya, benar sekali Gede dan juga Anggi. Saat ini kami berada di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, di mana ini merupakan lokasi seorang pemuda berusia 20 tahun yang bernama Sultan Al-Fatih ini mengalami kecelakaan akibat terjerat kabel listrik. Dan bisa kami gambarkan di sini di Jalan Pangeran Antasari, tepat di sebelah kami terdapat kabel-kabel, yakni terdapat kabel listrik dan juga kabel telekomunikasi yang keadaannya sungguh ruwet, di mana satu kabel dengan satu kabel lainnya ini saling terikat. Bahkan ada juga kabel-kabel yang terputus yang sengaja dibiarkan oleh pemilik kabel. Bahkan di depan terdapat pohon besar yang dililit oleh ataupun dilintasi oleh kabel-kabel, baik itu kabel listrik maupun kabel telekomunikasi. Dan bisa dilihat juga bahkan kabel menyeberang hingga ke seberang jalan, di mana kabel ini menjuntai di atas jalan, yang mana di seberang jalan juga kami memantau terdapat 2 trafo listrik besar milik PT Telekomunikasi. Untuk arus lalu lintas sendiri, sejak pagi hari kami memantau kondisi di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan ini sungguh padat, Gede, Anggi, dan juga pemirsa. Baik dari arah TB Simatupang menuju ke arah Jalan Pangeran Antasari ataupun sebaliknya. Dan kami tadi juga berbincang dengan salah satu warga, di mana pada malam hari ini kondisi di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan cukup mencekam, di mana dengan kontur jalan yang naik turun, dan juga ketika malam hari kondisi di sini cukup gelap karena minim dengan lampu perjalanan. Dan hal ini pun sering dikeluhkan oleh masyarakat, di mana di sini juga kabarnya sering terjadi kecelakaan. Gede, Anggi. Ya, ini artinya setelah kasus ini terjadi dan viral di media sosial, hingga saat ini kabel-kabel ini masih terus di sana. Berserakan di sana, tidak ada upaya perapian, Hilmi. Iya, betul sekali, Gede. Namun untuk saat ini kabel-kabel yang menjuntai ataupun yang berbelit ini hanya berada di pinggir jalan, tepatnya di atas trotoar pejalan kaki. Namun ini juga sangat mengganggu warga bagi pengguna trotoar, karena bisa saja sewaktu-waktu jika terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan akan mencelakai orang-orang di sekitar. Gede. Baik, berarti sampai saat ini bisa dipastikan bahwa kabel masih berada di pinggir jalan namun sudah dirapikan. Ya. Terima kasih Hilmi. Kami akan terus pantau bagaimana progres dan juga perkembangan lebih lanjut. Selamat bertugas kembali, Hilmi. Iya, kalau tadi kita lihat sebelumnya ada Sultan yang gitu ya, yang mengalami kecelakaan ya, tapi ada lagi yang lebih miris sebenarnya, dan ini terjadi beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 27 Juli lalu, pemirsa. Ada korban selain Rifat akibat kabel semeraut di ibu kota ini. Pada Jumat lalu, seorang pengendara ojek online meninggal dunia usai terjerat rangkaian kabel yang menjuntai. Ya pemirsa, dan ini rangkaian kabel yang semeraut ini kini jadi momok tersendiri bagi pengendara yang melintas dan juga warga sekitar.
Inilah rekaman video amatir yang diabadikan oleh karyawan gedung saat tumpukan kabel optik dan listrik terbakar di Jalan Fatmawati Raya Cilandak Selasa siang. Panik, api merambat ke bangunan lain. Sejumlah karyawan gedung dan petugas keamanan berusaha memadamkan kobaran api menggunakan alat pemadaman api ringan atau APAR. Petugas PLN yang berada di lokasi pun langsung mematikan aliran listrik. Api berhasil dijinakan usai pengelola gedung menghabiskan 8 unit APAR. Diduga penyebab terbakarnya kabel karena terjadi gesekan dengan kabel lain. Awalnya karyawan PT Sprint Asia Teknologi sedang mau makan siang, melihat ada petikan api di atas, langsung inisiatif memadamkan dengan tabung APAR. Alhamdulillah kita sampai lokasi sudah padam. Jumat malam 28 Juni lalu, Fadim bin Sunarto, seorang pengendara ojek online, mengalami kecelakaan setelah tersangkut rangkaian kabel semrawut yang terjuntai ke jalan. Peristiwa ini terjadi di Jalan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat. Korban sempat mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Kondisi kabel semrawut memang sudah menjadi pemandangan biasa di ibu kota, seperti yang ada di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Pusat. Kabel-kabel berukuran besar ini saling bertumpuk, sebagian kondisinya juga kendur hingga menjuntai. Selain mengurangi keindahan kota, kabel semrawut membuat warga cemas karena rentan korslet dan terbakar. Tak hanya itu, kondisi semrawutnya kabel juga dapat membahayakan para pengendara, terutama roda 2. Kalau menurut saya, PT-PT segala IndiHome, segala pemancar, segala macam itu harus dibenahin kabel-kabel yang begitu, karena membahayakan pengendara yang lain. Khawatir juga sih, soalnya membahayakan kalau pas kita jalan, kabelnya tuh pas kita di depan mata gitu. Kalau kita nggak ngelihat, kita bisa jatuh, kita jengkang kita dari motor. Apalagi kalau ke dalam keadaan kecepatan tinggi, apalagi kalau malam, apalagi kalau ada aliran listriknya, ya udah ngeri lah. Para pengemudi ojol dan pengendara lain berharap adanya penataan dari pihak terkait agar kabel-kabel ini lebih rapi dan aman dilalui. Dari Jakarta, Ranisa Jaya, iNews melaporkan. Iya, ini kasus kabel di mana-mana itu tidak hanya di ibu kota, di Bekasi juga seperti ini. Dan semoga saja kecelakaan atau insiden yang terjadi akibat kabel listrik seperti ini bisa diminimalisir dengan cara memberikan regulasi yang jelas dan juga ada punishment gitu kepada orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk merapikan kabel-kabel ini, Anggi. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menjadi tersangka penistaan agama. Ya, usai jeda tetap bersama kami di iNews Siang, pemirsa.